datang kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah kita yang layak untuk disembah. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak jemaat Tuhan seluruhnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pagi ini. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya, kita akan menikmati hadirat-Nya, tenggelam di dalam hadirat-Nya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini hati kami, ini jemaat-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Bawa kami masuk Tuhan, lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami puji. Amin. Terima kasih Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Allah Maha Kudus. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, kini saatnya, saatnya
untuk memuji Tuhan. Angkat tanganmu, menyembah sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadirat-Nya. Tata suci-Mu menyembah bersama para malaikat, menyembah dan ku memuji-Mu. Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari lebih lagi bersama-sama nyatakan masuk hadirat-Nya, kita kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta suci-Mu bersama para malaikat. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya, tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh mulia hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya
hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari nikmati betapa mulianya, betapa hebatnya kasih Tuhan, betapa indahnya hadirat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan dengan pujian kami dalam getapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu, bahwa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam getapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam getapan hadirat-Mu memenuhi. Sekali lagi nyatakan diberkati, diberkati Kau Tuhan. Haleluya. Kiranya Kau diberkati melalui pujian kami Tuhan dalam getapan tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Engkau diberkati, Kau diberkati dengan pujian kami.
ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami menyembahmu, memujamu dalam hidup kami, sebab Engkau Allah yang mulia. Percaya Tuhan bahwa pagi ini kami boleh memberkati Engkau Tuhan melalui pujian kami Tuhan, yang kami naikkan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, bahkan dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan bagi Engkau untuk kami memuji, menyembah dan mengeluh-elukan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat,
Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami umat-Mu pagi ini. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita nyatakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dia sumber sukacita kita. Mari kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus Allah kita dahsyat. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesus mudanya berlaku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus mudanya Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin, haleluya. Jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesus dahsyat. Yang percaya katakan sama-sama. Haleluya. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat yang besar bagiku. Semangat Tuhan katakan. Dialah kita yang dahsyat, Dialah kita yang luar biasa, amin. Dia setia di dalam kehidupan kita, tak pernah kita ditinggalkannya. Amin, haleluya. Sekali lagi, jemaat Tuhan, dengan lebih keras lagi, amin. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Mari sama-sama nyatakan, Yesusku dahsyat. Mari sekali lagi, katakan Yesus.
Engkau yang terdahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap ada di dalam hadirat-Nya. Kita percaya kuasa-Nya akan terus menguasai hidup kita. Mari bawa hati kita dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya yang akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita, memberi kekuatan dalam hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di
kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Sudah kau jamin, aku percaya. Ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Katakan, kemenangan sudah kau jamin, sudah kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Sekali lagi, kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami bisa bersyukur di hadapan-Mu. Dengan kesehatan kami bisa memuliakan-Mu. Dengan kesehatan kami bisa memuji-Mu dan menyembah-Mu. Dengan kesehatan kami ingin membesarkan nama-Mu. Dan hari ini kami bersyukur Kau izinkan kami memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di sepanjang bulan ini. Dan kami percaya setiap perkataan firman-Mu itu berlaku dalam hidup kami yang percaya. Sehingga hidup kami bukan ditentukan oleh keadaan situasi yang sedang terjadi, tapi hidup kami ditentukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan untuk kami. Itu sebabnya kami menyediakan hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya melalui firman-Mu ini, di sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar mewarnai kehidupan kami. Kami siapkan hati kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saudara, selamat memasuki bulan yang baru. Kiranya apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua di bulan ini akan digenapi seperti yang Tuhan perkatakan melalui firman-Nya dan seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Puji Tuhan. Sepanjang bulan Mei kita telah belajar banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Yaitu Tuhan telah mengajarkan kita kepada kita mengenai kebenaran bagaimana kita memperbesar kapasitas hidup rohani kita untuk makin besar, makin dalam, dan makin luas. Jangan kita menjadi orang Kristen yang itu-itu saja. Katakan dengan saya, jangan menjadi orang Kristen yang itu-itu saja. Tidak ada progres, tidak ada kemajuan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kedewasaan rohani kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang itu-itu aja. Nah saudara, dan di bulan yang lalu kita semua sedang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan agar kita mulai membangun keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan melalui saat teduh. Yaitu jam berapa? 5 ya. Saya berharap saudara-saudara yang hari-hari ini sedang berjuang bangun pagi, puji Tuhan. Ya, saudara
pasti bisa bangun pagi. Ya, saya katakan kalau Anda janjian mau makan di Tangmangu bisa bangun pagi-pagi. Ya kan? Makan ya pagi-pagi bisa bangun. Nek janjian untuk daging kok bisa. Tapi kalau membangun manusia roh kok angel ya. Ya. Iya Pak ya. Ya. Iya Pak, saya bisa bangun pagi. Tapi ya itu kalau sudah dalam roh bablas, tahu-tahu jam 7 ya. Bukan nyembah, tidur lagi. Nah, saudara, saya sangat menghargai saudara mulai membangun saat teduh dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Kalau selama ini kita datang dengan Tuhan, selalu dengan list yang panjang, isinya semua permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Sudah waktunya, sudah tiba saatnya, Tuhan ingin mendidik kita setiap pagi datang kepada Tuhan. Bukan meminta lebih dulu, bukan membawa daftar list yang panjang tadi. Namun setiap kita yang datang kepada Tuhan hanya khusus mengagungkan namanya. Katakan amin. Hanya khusus mengakui kebesarannya dan hanya spesial menghormati namanya. Nah saudara, itu yang sedang Tuhan didik kita hari-hari ini. Apakah kita tidak boleh meminta sesuatu? Boleh. Boleh. Sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu segala kebutuhan kita. Tetapi percayalah, ketika kita belajar menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan hidup kita. Apakah jenis model penyembahan seperti ini adalah penyembahan yang dikehendaki Tuhan? Dan apakah penyembahan seperti ini yang sekarang Tuhan sedang didik kita ini akan menghadirkan Tuhan dan kuasanya nyata di tengah kita? Nah saudara, hari ini di awal minggu yang pertama ini kita akan belajar sebuah tema tentang kuasa dalam penyembahan. Saya rindu sekali bulan ini menjadi bulan penyembahan kita kepada Tuhan. Bulan Juni ini di tengah-tengah tahun ini akan menjadi bulan penyembahan kita. Nah saudara, kuasa dalam penyembahan. Untuk memahami hal-hal tentang kuasa dalam penyembahan, saya akan mengulang sedikit tentang apa itu penyembahan. Penyembahan berasal dari kata proskuneo yang artinya tersungkur di kakinya sampai mencium tanah. Dengan berdasarkan roh dalam hati kita, kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan berdasarkan kebenaran sesuai yang diperkatakan Alkitab, bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan telah membenarkan serta menyucikan dengan darahnya, dan membersihkan hati nurani kita, sehingga kita dapat menghadap hadiratnya kapanpun dan dimanapun. Sehingga kita dapat menjadi penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa di surga, yaitu menjadi penyembah yang menyembah roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Jadi, saudara dengarkan baik-baik, dasar penyembahan kita adalah, apa itu penyembahan? Sikap kerendahan hati seseorang yang mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya yang telah menyelamatkan dia dari kebinasaan. Penyembahan itu apa? Penyembahan adalah sikap kerendahan hati seseorang yang mengakui akan kedaulatan Allah dalam hidupnya yang telah menyelamatkan dari kebinasaan. Dari kebinasaan. Sehingga orang-orang tersebut memiliki kerinduan terus tersungkur di kaki Tuhan dalam ucapan syukur dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Itu penyembahan. Penyembahan bukan hanya sebuah pujian. Penyembahan hanya bukan sebuah kata-kata yang manis, kata-kata yang tidak ada salahnya dalam mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Bukan, penyembahan bukan sekedar hanya sebuah ungkapan hal-hal yang baik. Bukan itu. Tapi penyembahan didasari sikap kerendahan hati seseorang yang mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya yang telah menyelamatkan dia dari kebinasaan, sehingga orang itu memiliki kerinduan untuk selalu tersungkur di kakinya dalam ucapan syukur dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Itu penyembahan. Mari saya tunjukkan kepada saudara sebuah ilustrasi tentang mengapa kita wajib menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mengapa kita wajib menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Kita lihat dulu dalam Roma 12 ayat 1. Mengapa kita wajib harus menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Kita lihat Roma 12 ayat 1. Kita lihat dulu ayat ini. Roma 12 ayat 1 mengatakan seperti ini.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, mengapa kita wajib menjadi penyembah-penyembahnya? Roma 12 ayat 1 mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Penyembah yang sejati adalah penyembah yang mempersembahkan hidupnya, tubuhnya, dalam kekudusan dan dalam perkenanan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, saudara, dengarkan baik-baik ilustrasi ini. Ada seorang gadis budak yang sedang dilelang dalam pusat penjualan budak. Namanya budak itu sudah kehilangan haknya atas dirinya, atas hidupnya, atas nyawanya. Apapun status budak, orang itu sudah kehilangan hak atas dirinya. Budak itu terbeli oleh seorang pemuda. Pemuda ini kerjanya penambang emas yang kaya. Gadis budak itu ketika dibeli pemuda itu tiba-tiba meludahi pemuda ini sambil berteriak, aku benci sama kamu gitu. Tanpa berkata sepatah kata pun pemuda ini menghapus ludah yang di mukanya itu dengan sapu tangan. Lalu pemuda ini tanpa merespon apapun dari gadis budak ini datang ke pembayar juru lelang. Setelah membayar, maka gadis ini dibawa pemuda ini dari perkumpulan orang yang banyak yang sementara mentertawakan pemuda ini. Lalu gadis budak ini dibawa masuk ke sebuah bangunan. Gadis budak ini tidak mengerti apa yang dibicarakan pemuda ini dengan seorang petugas yang ada di situ. Yang dia tahu pemuda itu mengeluarkan sejumlah emas sebagai ganti petugas itu menyerahkan selembar kertas kepadanya. Gadis budak itu membuang muka saat pemuda itu keluar dari pintu untuk mendatangi dia. Pemuda ini tiba-tiba mengulurkan tangannya kepada gadis budak ini dan berkata, ini surat pembebasanmu. Sekarang kamu bebas. Gadis budak ini tertunduk. Lalu dia berkata, mengapa kamu mempermainkan aku? Teriaknya. Pemuda ini ngomong, tidak, aku tidak mempermainkan kamu. Dengarkan baik-baik. Dengan sabarnya pemuda ini berkata, berkas ini untuk kebebasanmu. Sekarang kamu adalah manusia bebas. Manusia bebas, kamu bisa melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Silakan pergi. Kamu manusia bebas. Gadis budak itu melihat berkas dan melihat arah pemuda itu. Kemudian gadis itu juga melihat kertas itu lagi. Lalu dia berkata, ternyata kamu telah membeli saya dan sekarang kamu membebaskan saya. Pemuda itu dengan sabar menjawab, memang untuk itulah alasan saya membelimu supaya saya bisa membebaskanmu. Gadis budak itu berlutut di depan pemuda itu dengan air mata yang bercucuran. Sambil dia tersungkur di kaki pemuda itu, memegang sepatu pemuda itu, gadis budak itu menatap wajah pemuda itu dan berkata, sekarang saya tahu, saya sudah menjadi milikmu, saya ingin melayanimu, karena engkau telah membeli saya untuk membebaskan saya. Saudara, gambaran gadis budak ini adalah gambaran sebuah penyembahan. Sebuah tindakan sukarela dan untuk menyerahkan seluruh hidup kita beserta segala yang ada di dalamnya kepada pribadi yang sudah membebaskan dan menebus hidup kita. Penyembahan itu adalah sebuah tindakan sukarela untuk menyerahkan seluruh hidup kita beserta segala sesuatu yang ada dalam hidup kita kepada pribadi yang sudah membebaskan dan menebus hidup kita. Itulah penyembahan. Sesungguhnya penyembahan
bukanlah sekedar soal menyanyikan lagu, tetapi lebih dalam dari sekedar menyanyikan lagu. Sebab penyembahan itu adalah penyerahan hidup. Penyembahan itu adalah penyerahan hak. Penyembahan itu adalah penyerahan masa depan. Dan penyembahan itu adalah penyerahan total seluruh hidup kita kepada Tuhan yang sudah membebaskan kita dari kebinasaan. Ketika kita tahu penyembahan yang benar, maka kita akan bisa mempersembahkan penyembahan yang menyukakan hati Tuhan dan bisa memperkenan hatinya. Nah, itulah penyembahan, saudara. Jadi, saudara dan saya harus datang dengan sukarela, menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan apa yang ada dalam hidup kita, apapun kepada pribadi yang sudah membebaskan kita dari kebinasaan. Itu penyembahan yang sejati. Saudara paham di sini? Mengerti? Apakah setiap kita sudah dibebaskan dari kebinasaan? Apakah kita sudah dibebaskan dari dosa? Kalau saudara dan saya merasa sudah dibebaskan dari kebinasaan dari dosa, maka saudara akan bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana cara kita bisa terus-menerus membangun penyembahan kepada Tuhan. Kita akan lihat sebuah ayat. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita sekarang membaca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bagaimana caranya supaya kita terus-menerus membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Saudara, saya mau membahas tentang kebenaran ini. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana kita bisa membangun terus-menerus penyembahan kita kepada Tuhan. Kisah ini menceritakan tentang kunjungan Yesus dan murid-muridnya ke sebuah kampung yang namanya Betania. Dan di Betania ini Yesus telah disambut oleh sebuah keluarga yang terdiri dari tiga bersaudara. Marta, Maria, dan Lazarus. Itu tiga bersaudara. Bagaimana sambutan keluarga ini atas kunjungan Yesus ini? Lihat ini, perhatikan. Marta menyambut Yesus dan rombongannya dengan menyediakan segala hidangan. Dengar ini, itu adalah pelayanan Marta. Marta telah melayani kemanusiaan Yesus 100%, di mana manusia Yesus butuh makan dan minum. Marta telah melayani kemanusiaan Yesus 100%. Karena sebagai manusia, Yesus bisa letih, bisa lelah, bisa lapar. Itu sebabnya membutuhkan makan dan minum. Marta telah melayani Yesus, kemanusiaan Yesus. Sedang Maria telah menyambut Yesus dengan cara yang berbeda dengan Marta, saudarinya ini. Yaitu ia duduk di dekat kaki Yesus dan sangat fokus dengan segala apa yang dikatakan Yesus. Artinya seperti ini. Maria telah melayani berbeda dengan Marta. Kalau Marta melayani kemanusiaan Yesus, Maria telah melayani keilahian Yesus. Jadi saudara bisa lihat di Betania ini Yesus telah mendapat pelayanan yang sangat istimewa dari keluarga Marta dan Maria. Keluarga ini telah memberikan suatu pelayanan penyembahan kepada Yesus, didasari kerendahan hati, didasari kasih, didasari ketulusan, didasari penghormatan kepada Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah.
Maka tidak heran saudara, setiap Yesus ke Yerusalem, ia selalu, saya katakan selalu menyempatkan diri datang ke kampung Betania ini untuk mengunjungi keluarga Marta dan Maria. Bahkan 6 hari sebelum kematiannya, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania mengunjungi keluarga Marta dan Maria. Dan dalam peristiwa ini, Maria telah memberikan suatu persembahan yang luar biasa kepada Yesus sebagai wujud kasih dan penghormatannya kepada Yesus. Kalau saudara membaca Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan berkata seperti ini. 6 hari sebelum Paskah, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Nah, lihat, dia datang kembali ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Lihat, Marta tetap melayani kemanusiaan Yesus. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, adiknya, saudaranya Marta dan Maria. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak merebak seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Melalui Yohanes 12 ini, saudara bisa melihat di sini bagaimana Maria telah meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut itu adalah gambaran kemuliaan seorang wanita, dipakai menyeka kaki Yesus. Anda tahu hal ini adalah gambaran di mana Maria telah memberikan penyembahan dengan segenap hatinya, penyembahan dengan segenap jiwanya, dan penyembahan segenap akal budinya kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata, Maria telah meminyaki Yesus sebagai persiapan untuk penguburannya. Wah, ini luar biasa sekali. Seorang wanita Maria telah mempersiapkan meminyaki Yesus ya, pada waktu akan mengalami kematian. Ini adalah suatu penyembahan yang disertai sebuah pengorbanan yang sangat mahal sekali telah dilakukan Maria kepada Yesus. Sekali lagi saudara, tidaklah heran, Yesus ini sangat betah, sangat kerasan, sangat senang selalu ingin mampir ke Betania. Sebab pelayanan keluarga Marta dan Maria ini memuaskan hatinya. Yang satu melayani kemanusiaan Yesus, yang satu melayani keilahian Yesus. Pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana kita dalam membangun penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah penyembahan kita membuat Tuhan itu betah, kerasan, selalu ingin mengunjungi kita? Coba pertanyakan dalam diri kita. Apakah penyembahan kita itu membuat Tuhan ini seperti Tuhan ingin pergi terus ke Betania mengunjungi keluarga Marta dan Maria? Karena di dalam pelayanan keluarga ini ada pelayanan yang istimewa kepada Yesus, dalam kemanusiaan Yesus dan kepada keilahian Yesus. Yang satu melayani kemanusiaan Yesus, yang satu melayani keilahian Yesus. Apakah penyembahan kita membuat Tuhan itu selalu ingin mengunjungi kita setiap pagi, setiap saat? Pelayanan penyembahan Marta dan Maria telah menggerakkan hati Tuhan untuk senantiasa mengunjungi keluarga ini. Karena penyembahan mereka memiliki dasar kecintaan mereka kepada Yesus. Penyembahan mereka memiliki dasar ketulusan hati mereka dalam menyambut Yesus. Hormat mereka kepada Yesus. Bahkan pengorbanan serta kerendahan hati mereka di hadapan Yesus. Itu yang membuat Yesus selalu tertarik akan penyembahan Marta dan Maria. Sudahkah kita membangun penyembahan seperti keluarga Maria dan Marta ini?
Saya mau katakan, kalau belum, mari kita mulai membangun suatu penyembahan kepada Tuhan seperti Marta dan Maria. Biar Tuhan itu tidak tahan duduk di tatanya. Setiap kita tersungkur di kakinya, hatinya selalu tergerak datang untuk mengunjungi, menjumpai kita secara pribadi. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudara, tahukah saudara, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuaskan hati Tuhan itu akan menggerakkan kuasa Tuhan nyata atas hidup seseorang. Katakan bersama saya, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuaskan hatinya, akan menggerakkan kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Ulangi lagi, penyembahan kepada Tuhan yang berkenan dan memuaskan hatinya akan menggerakkan kuasa Tuhan nyata atas hidupku. Lihat ini. Mari kita lihat kebenaran ini. Yohanes 11 ayat 17 dan seterusnya. Saya tunjukkan kebenaran ini. Penyembahan yang berkenan dan memuaskan hati Tuhan akan menggerakkan kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Yohanes 11 mulai ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa kasihnya kepadanya. Tetapi berapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah Yesus, pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenada
ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi. Saudara, perhatikan saya kembali. Satu saat Yesus diberitahu oleh utusan dari keluarga Marta dan Maria, kalau saudaranya yang namanya Lazarus itu sakit keras dan akhirnya mati. Yesus datang ke Betania itu pada hari yang keempat setelah Lazarus dikubur. Saat Yesus tiba di kampung Betania, ia disambut Marta. Sudah perhatikan perkataan Marta. Dialog Marta antara Marta dengan Yesus. Dialog antara Marta dan Yesus ini menunjukkan atau membuktikan bahwa selama ini Marta adalah wanita yang memiliki iman terhadap Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Pengakuannya Marta berkata, memang kau adalah Mesias, Anak Allah. Marta adalah seorang yang mengakui Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Tidak heran saudara, kalau selama ini Marta memberikan suatu pelayanan yang sangat istimewa terhadap Yesus. Sangat istimewa terhadap Yesus sebagai penyembah yang sejati terhadap Yesus. Karena Marta tahu Yesus adalah Mesias. Saudara dengar ini. Kalau saudara dan saya mengakui Yesus adalah Mesias, Anda dan saya akan bisa memberikan penyembahan yang sejati seperti Marta ini. Persoalannya apakah atau tidak? Yesus itu Mesias, Yesus itu Juru Selamat kita. Saat Yesus sudah bertemu dengan Marta, siapa yang Yesus cari? Yesus mencari saudarinya yang namanya Maria. Saat Maria bertemu dengan Yesus, bagaimana reaksi Maria? Maria langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Hal ini telah membuktikan bahwa Maria adalah seorang wanita yang sangat percaya dan mengakui akan ketuhanan Yesus yang layak menerima penyembahan. Tersungkur di kaki Yesus. Sebab penyembahan itu artinya proskuneo. Proskuneo itu memiliki arti tersungkur sampai menyembah, sampai tersungkur mukanya ke tanah. Tersungkur di kaki Yesus adalah bentuk suatu kerendahan hati, hormat Maria terhadap Yesus yang adalah Juru Selamat. Dan karena begitu dekatnya hubungan Yesus dengan keluarga Marta dan Maria, sampai Yesus itu terharu melihat kesedihan Maria. Saudara dengar ini, Anda dan saya harus tahu hal ini. Orang-orang Yahudi sampai melihat, membuktikan sendiri kasih Yesus atas keluarga Marta dan Maria. Karena kedekatan hubungan Yesus dan keluarga Marta dan Maria ini. Orang-orang Yahudi berkata, lihatlah betapa kasihnya itu. Kasih Yesus itu kepada keluarga ini. Sampai dilihat, dibuktikan oleh orang-orang Yahudi. Sekalipun bagi semua orang, kedatangan Yesus itu dianggap terlambat. Karena Lazarus sudah dikubur 4 hari. Namun bagi Yesus itu bukan terlambat. Justru saat itu kemuliaan Allah dinyatakan. Agar semua orang yang di situ percaya bahwa tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus langsung ke kubur, lalu diperintahkan batu yang menutupi kubur itu, ya, menutupi lubang kubur itu dibuka, lalu Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Dan saat itu juga sesaat kemudian keluarlah Lazarus yang sudah mati hidup kembali. Saudara, saya akan mengakhiri kebenaran ini, dengar baik-baik. Saya menemukan sebuah kebenaran yang kita semua harus tahu agar kita semua juga mengalami suatu pengalaman rohani. Kalau kita memiliki suatu hubungan yang intim dalam penyembahan kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami hal-hal ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang pertama, pengakuan dan iman keluarga Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat telah membawa mereka memiliki suatu hubungan dengan surga
dalam tingkat penyembahan yang didasari kerendahan hati, ketulusan, penghormatan, pengabdian, dan iman terhadap apa yang diucapkan Yesus. Saya ulangi ya. Pengakuan keluarga Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat telah membawa mereka memiliki sebuah hubungan dengan surga dalam tingkat penyembahan yang didasari kerendahan hati, yang didasari ketulusan, yang didasari dengan penghormatan, pengabdian, dan iman yang kuat terhadap semua kebenaran firman Allah. Nah, saudara, kalau kita sebagai orang percaya, bukan sekedar hanya mengaku dengan mulut, namun benar-benar kita mengaku dalam hati Yesus adalah Tuhanku, maka setiap kita akan lahir sebagai penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah dalam ketulusan, yang menyembah dalam penghormatan, serta kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kita akan tersungkur di kakinya seperti Maria. Adakah ini ada dalam hidup kita? Apakah kita sudah lahir sebagai penyembah-penyembah yang sejati seperti ini? Sebab penyembah-penyembah yang sejati akan menyembah dalam ketulusan, penghormatan, kerendahan hati, dan selalu akan tersungkur di depan hadiratnya. Mengakui ketuhanan Yesus itu. Mengakui Tuhan itu adalah juru selamatku. Apakah kita sudah lahir menjadi penyembah-penyembah yang sejati ini? Yang kedua, dengar ini. Di mana ada penyembah-penyembah yang sejati, surga pasti akan merespon. Saat melihat penyembah-penyembah yang sejati seperti Marta dan Maria dalam kesedihan, dalam pergumulan. Dengarkan ini, ketahuilah. Tanpa kita meminta sesuatu kepada Tuhan, saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu mengerti pergumulan kita. Tuhan itu mengerti kesedihan kita. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Persis saat ia melihat Maria menangis, maka Yesus juga merasakan kesedihan yang dialami Maria. Yesus yang kita sembah, dengar ini, adalah Yesus yang pernah menjelma menjadi manusia seperti kita. Sehingga dia dapat merasakan sekali setiap pergumulan kesedihan kita sebagai manusia. Dia dapat merasakan pergumulan kita senantiasa sebagai manusia. Dia dapat merasakan karena dia sudah menjelma menjadi manusia seperti kita. Jadi saya mau katakan jangan ragukan hal ini, bahwa Yesus itu sangat mengasihi penyembah-penyembahnya yang sejati. Jangan ragukan ini. Jadi jangan kita datang kepada Tuhan hanya selalu ingin mengadukan segala kesusahan kita. Ingin selalu mengadukan pergumulan kita. Ingin selalu mengadukan kebutuhan kita. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan yang paling utama, yang pertama mengakui Yesus juru selamatku. Yesus adalah Tuhanku. Yang kedua mengakui Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Dan yang ketiga mengakui Yesus punya kedaulatan atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Semua penyakit, semua kuasa gelap tunduk di bawah nama Yesus. Mari kita agungkan dan mari kita tinggikan dan mari kita besarkan namanya dalam hidup kita. Penyembahan seperti itu akan menggerakkan surga. Penyembahan seperti itu akan menggetarkan surga. Dan penyembahan seperti itu akan membuat surga merespon. Penyembahan seperti Marta dan Maria inilah yang akan melahirkan kuasa kemenangan. Akan melahirkan kuasa kebangkitan. Amin. Amin. Penyembahan yang seperti Marta dan Maria didasari iman, pengharapan, ketulusan, kerendahan hati, serta penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus akan melahirkan kuasa kebangkitan. Yesus akan bekerja. Kuasa kebangkitan Yesus akan bekerja dahsyat dalam hidup kita sebagai penyembah-penyembahnya. Saya ingin mendorong setiap saudara hari ini, apa yang telah saudara mulai dalam membangun hubungan keintiman, kedekatan dengan Tuhan, sebagai penyembah-penyembah yang sejati, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Saya katakan jangan pernah berhenti di tengah jalan. Terus lakukan. Terus lakukan. Jadikan bulan ini menjadi bulan penyembahan kita. Terus kerendahan hati, ketulusan, penghormatan kepada Tuhan. Bangun hidup kita dalam hal yang seperti Marta dan Maria ini. Terus lakukan. Saya mau katakan pergumulan, kesedihan, masalah apapun yang sedang kita hadapi tidak akan pernah bisa menghentikan hubungan kita dengan Tuhan
saat kita menyembah. Tidak pernah bisa menghentikan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan mau dihentikan. Oleh karena masalah kita berhenti menyembah Tuhan. Lihatlah Maria. Dalam kesedihan ia tetap datang kepada Tuhan sebagai penyembah yang sejati. Sehingga saudaranya yang sudah meninggal mengalami kuasa kebangkitan. Inilah waktunya, saatnya sudah tiba. Penyembah-penyembah yang sejati akan melahirkan kuasa. Akan melahirkan kuasa. Seperti firman Tuhan yang Anda dan saya dengar hari ini, penyembah-penyembah sejati akan melahirkan kuasa. Kalau hidup kita benar-benar menjadi penyembah yang sejati, maka di bulan ini akan ada kuasa yang datang, ada kuasa yang dicurahkan, ada kuasa yang akan didemonstrasikan oleh Tuhan. Apakah saudara percaya? Kalau di mana kita bisa menyenangkan, memuaskan Tuhan, kuasa Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak minta apapun. Anda percaya? Mari senangkan Tuhan, mari puaskan Dia. Dan saya percaya dengan penyembahan kita akan melahirkan kuasa yang hebat. Kuasa yang dahsyat. Jadilah penyembah-penyembahnya yang sejati. Saya yakin bulan ini akan menjadi bulan pengalaman Anda. Ketika Anda dan saya menjadi penyembah yang benar, seperti Marta dan Maria, saudara dan saya juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan bersama saya sekali lagi. Katakan bersama dengan saya. Ketika Tuhan memberikan perkenanan kepada kita, ketika Tuhan dipuaskan hatinya melalui penyembahan kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya atas hidup kita. Amin. Jadilah penyembah-penyembahnya yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saya undang pemain musik, pemain pujian, segera datang ke depan. Haleluya. Kita siapkan hati kita, datang kepadanya. Seperti sikap keluarga Marta dan Maria. Ketulusan hati, kemurnian hati, penghormatan, kerendahan hati, penundukan diri, iman, pengharapan yang kuat, dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus penebusku. Kalau Yesus sudah rela menyerahkan nyawanya, mati bagi kita, apalagi sekarang ketika kita belajar menjadi penyembah-penyembahnya yang menyenangkan, memuaskan hatinya, maka Yesus juga akan bertindak kepada setiap hidup kita. Apapun pergumulan, kesedihan kita tidak akan bisa menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan. Agungkan Dia. Di mana Anda duduk sekarang ini, di mana Anda berada sekarang ini, katakan dalam hatimu, Kau besar Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat. Sungguh Engkau Juru Selamatku. Engkau Tuhanku, Kau Allahku. Tidak ada Allah yang besar sepertimu. Aku milik-Mu Tuhan. Aku sudah ditebus. Aku milik-Mu. Aku ingin melayani-Mu. Aku ingin menyenangkan-Mu. Aku ingin memuaskan hati-Mu seperti Maria, seperti Marta. Ini hatiku Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapannya. Mari kita nyanyikan lagu ini, dengarkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Saat umat mencari wajahnya. Berseru berdoa. Berseru berdoa. Bersujud menyembah. Bersujud menyembah. Dan menikmati kehadirannya. Menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, seperti Marta dan Maria. Berseru berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Hadirat kudus, hadirat kudus, penuhi bait-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur tersungkur menyembah-Mu. menyembah-Mu, Yang ku nampak ku nampak hanya kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian dan dengan segenap hati kita bawa hati kita di hadapannya. Hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, Berseru, berdoa, sujud menyembah. sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat denganku. Hari ini Tuhan ingin mengunjungi setiap kita. Mereka yang datang, kita yang datang dengan segenap hati kita. Siapa yang mau menikmati hadiratnya pagi ini, hari ini? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, memenuhiku hadirat kudus-Mu. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu. Katakan, penuhi Tuhan bait-Mu. Menyembah-Mu. Yang ku nampak lebih lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Mari kita datang seperti Maria, menyembah. Lebih lagi angkat suaramu, hadirat-Mu Tuhan memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Rendahkan diri kita di hadapannya. Yang ku nampak, semua angkat suara. Hadirat-Mu memenuhiku. Rindukan kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang mengakui ketuhanan Yesus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kebinasaan. Kerinduan kita hadirat-Nya memenuhi. Mari puaskan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan, karena kita datang dari ketulusan, kerendahan hati, penghormatan kepada Dia. Yang ku dapat, sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari Tuhan, penuhi. Amin.
hadiratmu, hadiratmu. Penuhi baitmu, yang ku nampak. Sekali lagi hadiratmu, saya undang para pelayan bersama Susi maju ke depan. Mari pelayan bersama Susi maju ke depan. Tersungkur yang ku nampak, hadiratmu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pagi ini dengan cara yang berbeda pagi ini. Kami ingin datang dengan ketulusan hati, kerendahan hati. Penghormatan yang tertinggi kami berikan kepadamu, seperti Marta dan Maria, sehingga Tuhan selalu rindu mengunjungi kami. Dimanapun, kapanpun kami menyembah-Mu, Engkau selalu mengunjungi kami. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan pagi ini mengunjungi setiap pribadi kami. Kami percaya hari ini kami boleh menikmati semua anugerah ini karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami akan mengambil perjamuan kudus roti dan anggur ini sebagai lambang darah dan tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. Itu sebabnya kami ingin belajar menyenangkan-Mu dengan hidup ini. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, diberkati di dalam nama Yesus. Setiap kami akan memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau taruh dalam perjamuan kudus ini. Setiap kami akan menikmati berkat yang baru daripada Tuhan hari ini. Dan biarlah bulan ini menjadi bulan penyembahan kami di hadapan-Mu dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Sucikan, kuduskan kami semua. Kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus Kristus. Saudara silakan duduk, tetap dalam hadiratnya. Kita bagi berdiri bersama-sama.
nampak. Sekali lagi, yang mari kita siapkan hati kita dalam kerendahan hati kita sebagai penyembah-penyembahnya yang sejati. Kita amat bersyukur dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada anugerah yang turun atas kita. Tidak ada jalan yang terbuka untuk kita. Tidak ada keselamatan. Tidak ada masa depan untuk setiap kita. Tapi yang benar adalah Yesus sudah mati untuk kita. Jalan yang baru terbuka untuk kita. Pengampunan datang dalam hidup kita. Bahkan setiap saat kita bisa menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita. Inilah roti yang di atasnya kita mengucap syukur. Kita percaya anugerah Tuhan telah datang dalam hidup kita melalui kematian. Tubuhnya telah diserahkan untuk kita semuanya. Sehingga kita percaya kita hidup bukan ada di dalam dosa lagi yang lama. Tapi hidup kita adalah hidup di dalam hidup yang baru. Percaya akan hal ini saudara, bahwa tubuh kita sudah dikuduskan, sudah disucikan. Tubuh ini dipakai untuk kemuliaannya. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengenadahkan hati kembali di hadapannya dengan cawan yang kita angkat. Cawan ini melambangkan daripada darah Yesus. Darah Yesus yang telah menyucikan, menguduskan, membenarkan, melayakkan kita. Dan darah Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan hari ini perkenanan Tuhan ada di atas kita. Kita percaya ketika kita meminum darah Yesus, maka kita percaya hari ini perkenanan Tuhan turun atas kita dalam perkenanan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kita terima penuh dengan iman. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas kematiannya, atas penebusannya, atas korbannya, atas darahnya, atas semua yang telah diserahkan bagi kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Sehingga sejak itu Allah dan manusia didamaikan melalui Yesus Kristus. Allah dengan kita didamaikan melalui kematian Yesus Kristus. Terimalah anugerah yang baru pagi ini. Terimalah anugerah yang baru di bulan ini. Terimalah anugerah yang baru sekarang ini mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam keluargamu, mengalir di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Terimalah, terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah kemenangannya. Terimalah sukacitanya. Terimalah kesembuhannya. Terimalah kekuatannya. Terimalah hadiratnya, urapannya yang baru. Terimalah segala kebaikannya hari ini. Bulan ini menjadi bulan kemenangan. Bulan ini bulan sukacita kita. Bulan ini bulan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan yang layak menerima pujian hormat untuk selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan saudara pagi ini. Kita akan akhiri dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat yang telah turun dalam hidup kami. Di sepanjang ibadah ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah hadir di tengah kami. Begitu juga ketika kami akan pulang di tempat ini, kami tidak akan pulang dengan sesuatu yang hampa, tetapi hadirat-Mu, urapan-Mu, kebenaran-Mu, kuasa-Mu akan menyertai kami semuanya. Dan untuk itu kami percaya
kami akan hidup di sepanjang minggu, sepanjang bulan ini penuh dengan berkat ilahi, Amin. penuh dengan berkat rohani, Amin. melimpah atas kami, melimpah atas keluarga kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah segala berkat anugerah yang baru dari Bapamu di surga di bulan yang baru ini. Turun dalam hidupmu, turun dalam keluargamu, turun dalam usaha pekerjaanmu, turun di dalam kesehatanmu. Dilimpahkan anugerah yang baru ini kepada anak-anakmu, kepada keluar masukmu, di sepanjang jalanmu. Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi, selalu memeliharamu. Terimalah segala berkat-berkat yang baru dari Tuhan hari ini, sampai Yesus datang yang kedua kali, sampai Maranatha, Tuhan datang ke dunia menjemput kita semua. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan besertamu. Haleluya.